Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, yaitu tema kita pada siang hari ini, pekerjaan jalan aspal, di mana di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Effendi. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh dibantu Pak Yopi, Pak Rahmat untuk disorot? Sudah? Belum? Silakan Pak Rahmat selaku narasumber pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri Pak sebelum kita memasuki acara kita yaitu pemaparan materi. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada pembawa kita. Baik, pertama-tama izinkan saya selalu mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam acara FID atau pengembangan profesi yang berkelanjutan. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi seluruh Indonesia, Bapak Reja Setian, yang saya hormati para jajaran pengurus ATAKI, yang saya hormati juga kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, izinkan pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Effendi, saya adalah asesor kompetensi BNSP dan saya juga pemegang jabatan kerja ahli utama teknik jalan. Dan pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan materi PKP pada hari ini, yaitu pekerjaan konstruksi jalan. Pekerjaan konstruksi jalan. Dalam proses pembangunan jalan raya terdapat beberapa tahap penting yang harus dijalani guna menciptakan infrastruktur yang aman dan berkualitas. Salah satu langkah krusial dalam proses tersebut ialah pekerjaan jalan raya, yang merupakan penguatan permukaan jalan dengan adukan konstruksi yang memiliki kekuatan, ketebalan, kekakuan, dan kestabilan yang memadai. Tujuan utama dari pekerjaan jalan raya adalah untuk memastikan beban kendaraan yang melintas dapat disalurkan dengan aman ke lapisan tanah di bagian dasar jalan. Jenis-jenis pekerjaan jalan raya dapat dibedakan berdasarkan bahan ikat yang digunakan, serta komposisi konstruksi perkerasan. Beberapa jenis perkerasan meliputi perkerasan lentur atau flexible pavement. Dalam dunia konstruksi jalan raya, aspal sering digunakan sebagai bahan pengikat utama dalam perkerasan. Bahan ini merupakan semen berwarna hitam dengan tekstur padat atau setengah padat, memiliki komponen utama yang disebut bitumen. Bitumen dapat ditemukan secara alami atau dihasilkan melalui proses penyulingan minyak bumi. Sebelum digunakan, aspal dipanaskan hingga mencapai suatu temperatur tertentu yang membuatnya menjadi cair. Dalam keadaan ini, aspal mampu melapisi partikel agregat dan menembus pori-pori lapisan jalan. Seiring penurunan temperatur, aspal mengeras dan mengikat agregat pada posisinya. Perkerasan aspal sangat umum di Indonesia
Dapat ditemukan di jalan-jalan perkotaan maupun pedesaan. Jenis aspal yang biasa digunakan di tepi ini adalah aspal dengan penetrasi 60/70 atau 80/100 yang cocok dengan iklim tropis. Di daerah beriklim dingin dengan volume lalu lintas rendah, aspal dengan penetrasi tinggi 100/100 lebih sering digunakan. Keunggulan perkerasan aspal meliputi kemampuannya untuk memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke lapis tanah dasar. Namun penggunaan jenis perkerasan ini juga memiliki kelemahan seperti munculnya rating atau alur bekas roda akibat beban berulang. Selain itu, perkerasan aspal juga rentan terhadap jalan bergelombang yang disebabkan oleh penurunan lapisan tanah dasar. Perkerasan kaku rigid pavement. Dalam konstruksi jalan raya di Indonesia, perkerasan kaku kerap dikenal sebagai jalan beton yang menggunakan semen atau PC sebagai bahan pengikat utama. Lapisan teratas konstruksi ini terdiri dari plat beton yang diletakkan di atas tanah dasar atau pondasi. Plat memiliki kemampuan untuk menanggung sebagian besar beban lalu lintas, namun rentan terhadap retak akibat pengulangan beban. Perkerasan kaku dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu perkerasan beton tanpa tulangan, perkerasan beton semen biasa dengan sambungan bertulangan, dan perkerasan beton bertulang tanpa sambungan. Konstruksi perkerasan kaku umumnya digunakan untuk jalan dengan beban lalu lintas tinggi seperti jalan tol karena memiliki daya tahan yang lebih lama dan biaya perawatan yang relatif rendah. Meskipun demikian, banyak pengguna jalan merasa lebih nyaman menggunakan jalan beraspal dibandingkan jalan beton. Pada jalan tol, beton kelas mutu P digunakan dengan ketebalan sekitar 29 cm. Dalam proses perkerasan ini, mesin canggih seperti Whitgen SP500 dan G dan Z S600 digunakan sebagai alat bantu untuk menghampar dan memadatkan beton. Whitgen SP500, mesin buatan Jerman, mampu mengerjakan beton sejauh 1 km dalam waktu sekitar 6 jam. Sementara itu, G dan Z S600 yang merupakan kependekan dari Gantert Zimmermann adalah mesin yang lebih baru dan memiliki jangkauan pengecoran yang lebih panjang. Mesin ini cocok digunakan untuk jalan dengan lebar lebih dari 6 meter dan dapat mengatur ketebalan beton hingga maksimal 457 mm. Perkerasan komposit atau composite pavement. Dalam dunia konstruksi jalan raya terdapat inovasi baru yang menggabungkan keunggulan dari kedua jenis perkerasan jalan, yaitu perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Metode konstruksi ini menempatkan lapisan perkerasan kaku atau sebaliknya tergantung pada kebutuhan proyek. Pilihan jenis perkerasan jalan raya sangat penting dalam membangun infrastruktur, karena hal ini akan menentukan daya tahan dan kualitas jalan yang digunakan. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jenis perkerasan adalah beban yang akan ditanggung oleh jalan tersebut. Dengan memilih perkerasan yang sesuai dengan beban yang akan ditanggung, jalan raya akan memiliki daya tahan yang lebih lama dan dapat menopang lalu lintas yang padat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pemilihan perkerasan yang tepat menjadi kunci utama dalam pembangunan jalan raya yang awet dan berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis perkerasan jalan. Pemilihan jenis perkerasan jalan yang tepat sangat penting untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan durabilitas jalan. Sebagai faktor harus dipertimbangkan sebelum memutuskan jenis perkerasan yang akan digunakan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis perkerasan jalan. Yang pertama, kondisi iklim. Kondisi iklim di suatu daerah mempengaruhi pemilihan jenis perkerasan jalan. Misalnya, di daerah yang curah hujannya tinggi, perkerasan lentur mungkin lebih rentan terhadap kerusakan karena air yang meresap ke dalam lapisan jalan. Di sisi lain, perkerasan kaku lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim dan kondisi lingkungan yang basah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi iklim sebelum menentukan jenis perkerasan yang akan digunakan. Beban lalu lintas.
Beban lalu lintas dan volume kendaraan yang melintas jalan juga mempengaruhi pemilihan jenis perkerasan. Perkerasan kaku umumnya dengan beban lalu lintas tinggi seperti jalan tol dan jalan arteri karena lebih tahan terhadap beban berat dan tekanan yang dihasilkan oleh kendaraan. Sementara itu, perkerasan lentur lebih sesuai untuk jalan dengan beban lalu lintas rendah hingga sedang. Ketersediaan material. Ketersediaan material konstruksi di suatu daerah juga mempengaruhi pemilihan jenis perkerasan jalan. Beberapa material mungkin lebih mudah didapatkan di beberapa daerah, sehingga lebih ekonomis untuk menggunakan jenis perkerasan yang memanfaatkan material tersebut. Misalnya di daerah yang kaya akan sumber pasir dan agregat, perkerasan lentur mungkin menjadi pilihan yang lebih efisien dari segi biaya. Kemudian biaya dan durabilitas. Biaya konstruksi dan durabilitas perkerasan jalan juga perlu dipertimbangkan. Perkerasan kaku umumnya lebih mahal untuk dibangun, namun memiliki umur pemakaian yang lebih panjang dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan perkerasan lentur. Sebaliknya, perkerasan lentur lebih murah untuk dibangun, tetapi membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan memiliki umur pemakaian yang lebih pendek. Pekerjaan konstruksi jalan raya aspal. Secara umum tujuan dari pembangunan jalan yaitu untuk mendapatkan pembangunan jalan yang aman, nyaman, ekonomis, serta sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan untuk mencapai suatu lokasi dan menghasilkan suatu tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi pengguna jalan tersebut. Landasan dan rujukan, pedoman perencanaan pelaksanaan pekerjaan jalan, Telford, surat edaran menteri, kemudian standar teknis jalan pada pemukiman, spesifikasi bahan lapisan penetrasi makadam, panduan jalan pedesaan, pusat penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan, badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, RSNI Tata Cara Perencanaan Jalan Beton untuk lalu lintas rendah, PDT 05 2004 dan seterusnya sampai dengan 18 SNI 8159 2015 agregat untuk permukaan jalan tanpa lapis penutup. Perencanaan jalan. Sebelum kita melakukan pekerjaan jalan, perlu adanya satu perencanaan jalan. Tahapan perencanaan jalan, suatu konstruksi jalan yang baik adalah jalan yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan lalu lintas untuk suatu masa tertentu yang dikenal dengan umur rencana jalan. Satu di antara beberapa bagian perencanaan yang penting pada konstruksi jalan adalah geometrik. Perencanaan geometrik secara umum yaitu perencanaan bagian jalan seperti lebar, tikungan, landai, serta hubungan satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan arus lalu lintas. Lingkup perencanaan, pekerjaan perencanaan geometrik jalan meliputi 5 tahap yang berurutan sebagai berikut: melengkapi data dasar, identifikasi lokasi jalur, penetapan kriteria perencanaan, penetapan alignment jalan yang optimal, penggambaran detail perencanaan geometrik jalan dan pekerjaan tanah. Data dasar yang diperlukan adalah peta topografi berkontur yang akan menjadi peta dasar perencanaan jalan dengan skala tidak lebih kecil dari 1/10.000. Skala yang lain misalnya 1/2500, 1/5000. Perbedaan tinggi setiap garis kontur tidak lebih dari 5 meter. Peta geologi yang membuat informasi daerah labil maupun daerah stabil. Peta tata guna lahan yang membuat informasi ruang peruntukan jalan, peta jaringan yang ada. Lalu kemudian identifikasi lokasi jalan, data tersebut data satu ditetapkan kelas dan titik awal dan perencanaan, dan pada dasar perencanaan identifikasi daerah yang layak dilintasi berdasarkan struktur mekanika tanah, struktur geologi, dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu. Kriteria perencanaan tetapkan. Untuk perencanaan geometrik perlu ditetapkan klasifikasi menurut fungsi jalan. Lalu kemudian kendaraan rencana, volume lalu lintas rencana, dan volume jam rencana. Kriteria perencanaan tersebut di atas ditetapkan berdasarkan pertimbangan kecenderungan di masa mendatang, sehingga jalan yang dibangun dapat memenuhi fungsinya selama umur rencana. Penetapan alignment jalan yang optimal diperoleh dari suatu proses literasi pemilihan alignment, yaitu dengan menggunakan data dasar dibuat beberapa alternatif alignment horizontal
lebih dari satu yang dapat memenuhi kriteria perencanaan. Setiap alternatif alitmen horizontal dibuat alitmen vertikal dan potongan melintangnya. Semua alternatif alitmen dievaluasi untuk memilih satu alternatif yang paling efisien. Alitmen horizontal berdasarkan kriteria perencanaan ditetapkan jari-jari minimum lengkung horizontal, kelandaian jalan maksimum, panjang maksimum bagian jalan lurus, dan jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Dengan memperhatikan kriteria perencanaan dan damija daerah milik jalan pada peta dasar perencanaan, rencana alitmen horizontal untuk beberapa alternatif lintasan. Pada setiap alternatif dibuat nomor stasiun disingkat STA dan ditulis STA.XXX plus YYY, di mana XXX dalam 1 kilometer dan YYY 1 meter. Penomoran STA ditetapkan sebagai berikut. Pada bagian jalur lurus, STA dibuat untuk setiap 50 meter. Pada bagian lengkung, STA dibuat setiap 20 meter. Penulisan STA pada gambar dilakukan di sebelah kiri dari arah kilometer kecil ke kilometer besar. Alitmen vertikal berdasarkan kriteria perencanaan ditetapkan jari-jari lengkung, vertikal minimum, kelandaian jalan maksimum, panjang jalan dengan kelandaian tertentu yang memerlukan lajur ketinggian dan jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Gambar alitmen vertikal dengan horizontal 1:1000 dan vertikal 1:100. Lalu potongan melintang berdasarkan kriteria perencanaan ditetapkan lebar jalur, dan lebar bahu jalan. Pelebaran jalan di tikungan untuk setiap tikungan dan damija, dan dawasja. Gambar potongan melintang dengan skala horizontal 1:100 dan skala vertikal 1:10. Gambar potongan melintang dibuat untuk setiap titik STA. Potongan melintang, alitmen horizontal dan alitmen vertikal digunakan untuk menghitung volume galian, timbunan, dan pemindahan material galian dan timbunan. Pemilihan alitmen yang optimal. Perencanaan untuk beberapa alternatif bertujuan untuk memilih alitmen yang paling efisien, yaitu alitmen dengan kriteria sebagai berikut. Alitmen terpendek, semua kriteria perencanaan harus dipenuhi, memiliki pekerjaan tanah yang paling sedikit, memiliki jumlah dan panjang jembatan paling sedikit. Pada alternatif yang paling efisien perlu dievaluasi koordinasi antara alitmen horizontal dan vertikal. Perubahan kecil pada alitmen terpilih dapat dilakukan, tetapi jika perubahan tersebut mengakibatkan penambahan pekerjaan tanah yang besar, maka proses pemilihan alitmen perlu diulang. Penyajian rencana geometrik. Bagian perencanaan yang disajikan meliputi gambar alitmen horizontal yang digambar pada peta topografi berkontur, gambar alitmen vertikal, gambar diagram super elevasi, gambar potongan melintang untuk setiap titik STA atau station, diagram pekerjaan tanah, dan bagian-bagian yang diperlukan. Pelaksanaan. Lahan yang ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Ada yang hanya ditumbuhi rumput saja, tetapi banyak pula yang dipadati semak belukar dan pepohonan. Untuk itulah pekerjaan pembersihan harus dilakukan. Pekerjaan pembersihan meliputi penambangan pohon, pembersihan semak belukar, dan menggali akar-akar tanaman supaya tidak tumbuh kembali. Atau sering kita sebut dengan pekerjaan stripping tanah, menggunakan alat mekanis. Biasanya menggunakan bulldozer. Gimbalan rumput sebaiknya tidak dibuang begitu saja. Gimbalan rumput bisa digunakan untuk menutup bahu jalan. Jika rumput-rumput tersebut kelak bisa tumbuh dengan baik, maka rumputan itu akan berfungsi sebagai pelindung erosi, khususnya di area miring dan bahu-bahu jalan. Pekerjaan tanah. Sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase dan pengurukan pada tempat-tempat yang membutuhkan uruk dan timbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah-tanah benar-benar dipadatkan. Per layer, sebaiknya penimbunan dilakukan lapis demi lapis atau per layer dengan ketebalan 15 cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya.
Pada pekerjaan tanah ini, jarak pemindahan tanah yang hendak digunakan untuk penimbunan akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan juga lama waktu pengerjaan. Jika jarak tanah uruk dekat, maka proses penimbunan akan berjalan dengan cepat. Sebaliknya, bila jarak pemindahan tanah uruk jauh, maka waktu dibutuhkan untuk pekerjaan tanah ini bisa lebih lama. Pemadatan kestabilan tanah merupakan syarat yang paling vital dalam suatu perencanaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sipil karena telah diketahui bahwa perilaku satu massa atau beban konstruksi akan disalurkan secara aksial pada permukaan perkerasan yang kemudian diteruskan ke lapisan tanah di bawahnya. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam merencanakan pembangunan jalan, khususnya pada kasus dengan jenis tanah yang memiliki daya dukung yang lemah. Maka dari itu perlu dilakukan suatu rekayasa engineering dalam meningkatkan daya dukung tanah sebagai yang distandariskan. Ada beberapa bentuk rekayasa geoteknik yang lazim diaplikasi untuk meningkatkan daya dukung suatu tanah. Namun yang paling utama dan secara sederhana yang dilaksanakan oleh masyarakat di pedesaan adalah dengan memaksimalkan teknologi pemadatan tanah. Pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis, menggilas, memukul, mengolah. Tanah yang dipakai untuk pembuatan tanah dasar pada jalan, tanggul atau bendungan. Tanahnya harus dipadatkan. Hal ini dilakukan untuk menaikkan kekuatan, memperkecil daya rembes air, memperkecil pengaruh air terhadap tanah tersebut. Faktor-faktor yang dalam pekerjaan pemadatan tanah adalah sebagai berikut. Tebal lapisan yang dipadatkan, kadar air, alat pemadat. Peralatan mekanik, ada three wheel roller, ada tandem, ada pneumatic tire roller. Kemudian ada peralatan manual, alat pemadatan tangan, alat pemadatan silinder beton. Lanjut. Tahapan pemadatan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. Setidaknya terdapat 4 metode dasar pemadatan. Ini penumbukan lapisan tanah secara mekanis ataupun secara manual mesin roller, pemadatan dengan menggunakan getaran dan pemadatan alami. Penumbukan atau pemukul tergolong sebagai alat pemadat yang murah dan mudah digunakan. Kelemahannya menggunakan alat ini membuat pekerjaan pemadatan berlangsung lebih lama. Alat penumbuk ini terbuat dari tongkat pemegang dengan beton atau besi cor di bagian ujungnya. Alat ini dioperasikan dengan cara diangkat dan dijatuhkan di permukaan tanah berulang-ulang sehingga lapisan tanah benar-benar padat. Alat ini umumnya memiliki bobot antara 6 kg sampai dengan 8 kg. Sedangkan roller penggilas bisa menjangkau area pemadatan yang lebih luas dibandingkan alat penumbuk atau pemukul. Roller penggilas ini mampu menghasilkan pemadatan yang berkualitas baik dengan bobot pemberat sampai dengan 1 ton atau bahkan lebih. Sementara itu, roller getar mempunyai kelebihan mampu memadatkan lebih dalam dibandingkan dengan roller penggilas. Pada penggunaan alat ini perlu diperhatikan mengenai kestabilan kecepatannya. Untuk mendapatkan hasil pemadatan yang baik, efek getaran sepenuhnya bergantung pada jenis material dan intensitas getaran. Selain menggunakan alat-alat pemadatan tersebut, pemadatan juga bisa saja dilakukan secara alami. Pemadatan alami dijalankan dengan membiarkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Tanah nantinya secara alami akan menjadi padat karena terguyur hujan dan dilintasi kendaraan. Pemadatan seperti ini memang terbilang murah, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Trase adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Trase jalan terdiri dari garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan. Busur peralihan atau busur lingkaran saja. Penentu trase jalan faktor topografi, tikungan dan tanjakan, faktor geologi, dan faktor lingkungan. Geometri, kendaraan rencana yang akan melintas, kecepatan rencana, dan lebar jalan. Ini lingkungan horizontal atau tikungan. Kemudian ada lengkungan vertikal, tanjakan dan turunan. Kemudian landai maksimum sudah disajikan dalam bentuk grafik. Lalu kemudian faktor keselamatan jalan.
Faktor keselamatan jalan, bentuk persimpangan dengan kelas jalan yang lebih tinggi. Lalu kemudian kemudahan pandangan di persimpangan, kemudahan pandangan di tikungan, pemasangan rambu dan perlengkapan jalan. Superelevasi. Superelevasi adalah kemiringan melintang permukaan pada lengkung horizontal. Superelevasi bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Semakin besar superelevasi, semakin besar komponen berat kendaraan yang diperoleh. Nilai-nilai E maksimum untuk daerah licin atau berkabut, E maksimum 8%, daerah perkotaan E maksimum 4-6%. 2, di persimpangan E maksimum sebenarnya rendah, bahkan tanpa super elevasi. 3, ASHTHO menganjurkan E maksimum 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, dan 0,12. Bina Marga menganjurkan jalan luar kota untuk V rencana 30 km per jam, E maksimalnya 8%. V rencana 30 km per jam, E maksimalnya 10%. Bina Marga menganjurkan E maksimal untuk jalan di perkotaan 6%. Bahan dan material. Tanah dasar. Struktur perkasan jalan secara umum terdiri dari beberapa lapisan perkasan, antara lain lapisan tanah dasar atau sering kita sebut subgrade, lapis pondasi bawah atau subbase course, lapis pondasi, base course, dan lapis permukaan penutup atau surface course. Tanah dasar atau subgrade adalah lapisan tanah paling bawah yang berfungsi sebagai tempat peletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika kondisinya baik. Ditinjau dari muka tanah asli, maka tanah dasar dibedakan atas tanah dasar tanah galian, tanah dasar tanah urukan, tanah dasar tanah asli. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah perubahan bentuk tetap, deformasi permanen akibat beban lalu lintas, sifat mengembang dan menyusut tanah akibat perubahan kadar air, daya dukung yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan atau akibat kesalahan pelaksanaan yang mengakibatkan kepadatan yang kurang baik. Agregat. Agregat tanah adalah sekelompok partikel primer, tanah yang mengikat bersama satu sama lain membentuk partikel sekunder agregat. Stabilitas agregat mengacu pada kemampuan agregat tanah untuk bertahap terhadap disintegrasi ketika ada gaya-gaya penghancur seperti pengolahan tanah dan air hujan ataupun erosi. Ada 3 kategori agregat atau sekunder tanah, yaitu single granite, massive, dan aggregate. Agregat. Jenis agregat. 1, spheroidal atau granular. Agregat tipe ini biasanya punya diameter 2 mm sampai 1 cm dengan bentuk bulat simpul. Biasanya ada pada tanah dengan kandungan organik yang tinggi, dengan akar berlimpah. Infiltrasi tanah ini sangat besar. 2, plate. Agregat ini berbentuk seperti lempengan piring tipis horizontal. Biasanya ada dalam tanah bertipe padat atau tanah liat. Jenis tanah ini lambat menyerap air. 3, blok. Agregat ini berbentuk blok tidak teratur dari 1,5 sampai dengan 10 cm seperti kubus atau kotak. Jenis struktur ini memiliki daya resap sedang. 4, prisma. Agregat tanah ini berbentuk kolom vertikal seperti prisma atau sering juga disebut kolumnar. Kelompok ini biasanya muncul pada horizontal B dengan tipe porositas. Adapun kekuatan agregat sangat dipengaruhi kekerasan permukaan dan ukuran maksimal. Pada agregat dengan permukaan kasar akan terjadi ikatan yang baik antara pasta semen dengan agregat tersebut. Pada agregat berukuran besar luas, permukaannya menjadi lebih sempit sehingga lekatan dengan pasta semen menjadi berkurang. Tanah timbunan. Timbunan atau urukan dibagi dalam 2 macam sesuai dengan maksud penggunaan, yaitu timbunan biasa adalah timbunan atau urukan yang digunakan untuk mencapai elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar perencanaan tanpa maksud khusus lainnya.
Timbunan biasanya ini digunakan untuk mengganti material existing subgrade yang tidak memenuhi syarat bahan. Timbunan biasanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari tanah yang disetujui oleh pengawas yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen. Bahan yang dipilih tidak termasuk tanah yang plastisitasnya tinggi yang diklasifikasikan sebagai A-7, -6 dari persyaratan ASHTUM 145 atau sebagai CH dalam sistem klasifikasi. Sebagai tambahan, urukan ini harus memiliki CBR yang tak kurang dari 6% bila diuji dengan AASHTO T193. Tanah yang pengembangannya tingginya yang memiliki nilai aktif lebih besar dari 1,25 bisa diuji dengan ASHTO T258. Tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai aktif diukur sebagai perbandingan antara indeks plastisitas PI AASHTO T90 dan presentasi ukuran lempu atau AASHTO T88. Timbunan pilihan adalah timbunan atau urukan digunakan untuk mencapai elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar perencanaan dengan maksud khusus lainnya, misalnya untuk mengurangi tebal lapisan fondasi bawah, untuk memperkecil gaya lateral tekanan tanah di belakang dinding penahan tanah atau talut jalan. Aspal. Aspal ialah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat adhesif, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan piezoelastis. Aspal sering juga disebut bitumen, merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan, lapis perkerasan lentur. Aspal berasal dari alam atau dari pengolahan minyak bumi. Jenis aspal sendiri bermacam-macam. Ada aspal dari alam, aspal buatan, hasil distilasi, hingga aspal yang dimodifikasi. Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing jenis aspal tersebut. 1. Aspal alam. Material aspal alam berasal dari alam, diproses dari proses alami, baik dari gunung aspal maupun dari danau. Aspal batu. Aspal gunung juga sering disebut dengan aspal batu. Di Indonesia sumber daya alam aspal terbesar didapat dari Pulau Buton yang gunung aspalnya dikenal dengan sebutan Asbuton. Batuan aspal memiliki kandungan antara 12% hingga 30% aspal dari massa keseluruhan. Pemakaian aspal dari batuan harus mengalami proses ekstraksi yang kemudian dicampur dengan minyak pelunak. Aspal danau. Sedangkan di belahan dunia lain, aspal danau akan banyak ditemukan di Pulau Trinidad dan Venezuela, yang aspalnya memiliki campuran mineral, bitumen, serta bahan organik lain. Angka penetrasi dari jenis aspal danau memiliki tingkat yang rendah dan titik lembek yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, penggunaan aspal danau akan dicampur dengan aspal keras agar mendapatkan tingkat penetrasi yang diinginkan. Aspal hasil distilasi. Aspal buatan dari hasil distilasi merupakan proses penyulingan minyak mentah. Proses ini merupakan proses di mana terjadinya pemisahan berbagai macam fraksi dari minyak mentah tersebut. Pada setiap tingkat temperatur tertentu dari proses distilasi akan dihasilkan berbagai macam produk berbasis minyak. Beberapa jenis aspal dari proses distilasi antara lain aspal cair, aspal keras, aspal emulsi. Aspal modifikasi. Bahan aspal didapat dengan mencampur aspal keras dengan bahan tambahan. Bahan campuran tambahan yang populer digunakan adalah polimer hadala, sehingga bahan aspal modifikasi ini sering disebut dengan aspal polimer. Aspal polimer ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aspal polimer plastomer dan aspal polimer elastomer. Tahap akhir. Sampai di sini tahapan pembangunan jalan telah menghasilkan lapisan fondasi bawah badan jalan yang kuat sesuai perencanaan, tetapi tahapan ini bukanlah tahapan yang terakhir. Masih ada tahapan berikutnya, yakni tahapan perkerasan jalan. Pada tahapan ini dilakukan penghamparan aspal yang sudah dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan. Sesudah aspal dihamparkan dengan ketebalan sesuai ketentuan, maka dilakukan tahapan pemadatan lagi dengan menggunakan alat-alat bantu pemadatan.
Biasanya penghamparan aspal bisa dilakukan secara konvensional maupun menggunakan alat mekanis, yaitu finisher aspal. Setelah itu barulah diperoleh jalan yang siap untuk digunakan sebagai perlintasan kendaraan. Demikianlah teknik pelaksanaan pembangunan jalan aspal dari awal hingga akhir. Foto kegiatan pembuatan jalan aspal, ini ada pemadatan, ada tes senkon, kemudian ada penghamparan base course, kemudian ada pengukuran dan ada finisher aspal pengaspalan. Selanjutnya foto kegiatan pembuatan jalan aspal, ada pemadatan, ada tes tanah, lalu kemudian ada pengaspalan secara finisher dan pemadatan. Demikian pemaparan yang terkait dengan pekerjaan jalan aspal. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas paparan materinya, Pak. Izin Pak narasumber, kita akan membuka sesi tanya jawab, Pak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu, tema kita hari ini yaitu pekerjaan jalan aspal. Izin Pak Rahmat. Ya. Ini kayaknya ada yang bertanya nih. Di kolom chat saya bacain ya Pak ya. Oh ya. Dari Pak Hengki. Yang terhormat Pak Rahmat, mohon penjelasan. 1. Mengenai optimalisasi desain aklimen jalan, mohon penjelasan cara optimalisasinya. Yang kedua, untuk jalan lurus digunakan 20 meter, kalau tidak keliru umumnya digunakan 25 meter. Yang ketiga, untuk pemadatan dijelaskan Polri dalam kurung udara, bagaimana kadar air dan bagaimana hingga memenuhi persyaratan kadar air optimal. Keempat, untuk lapisan pemadatan tanah 15 cm, mohon info untuk jumlah lintasan hingga memenuhi persyaratan kepadatan tanah dalam kurung CBR. Terima kasih. Silakan Pak Rahmat untuk dijawab, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hengki Mulyawan. Terkait dengan poin pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, tadi sudah saya paparkan. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, Mbak Ya, Pak. Mbak Ambar, untuk bisa di-deliver terkait dengan materi pembahasan ini. Siap. Dibantu, Pak. Nanti tolong Pak Hengki Mulyawan. Siap. Sudah disampaikan dan mungkin bisa dibaca kembali Pak terkait dengan materi Pak. Atau materinya kita share ke kolom chat, Pak. Boleh. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Hengki, ini Pak Hengki ya? Oh bukan, sorry Pak. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Hengki, kita kasih ya Pak ya materinya di kolom chat. Silakan di-download ya Pak ya. Baik, kita memasuki pertanyaan kedua. Di sini ada Pak Ridwan Simbolon, silakan Pak. Selamat sore Pak. Saya mau tanya. Tadi ada pemaparan mengenai STA dari kilometer terkecil ke kilometer terbesar. Ya. Saya pernah dapat paket itu nyambung STA ini baru berhenti, STA ini berhenti. Di gambar perencanaan itu dimulai dari 00 semua, sementara karena nyambung dari kota ini ke kota ini.
dari kota ini ke kota sana, dari kota ini ke kota sana. Jadi STA-nya kacau. Saya sebagai pengawas, bagaimana saya buat STA? Sementara ini paket all in. Sementara Pak bilang dari terkecil ke besar. Yang mana yang kecil, yang mana yang besar? Kira-kira mengenai untuk STA. Karena saya bisa Pak, itu nyambung-nyambung Pak jalannya. Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan negara. Bagaimana dengan perhitungan STA? Makasih Pak. Iya, Silakan Pak Rahmat untuk menjawab. iya Pak. Ini sebenarnya apa namanya eh, pertanyaan terhadap pengalaman Pak Ridwan ya Pak ya. Ya, Pak Ridwan. Pak Ridwan sebagai pengawas ya Pak. ya pengawas supervisi. Pengawas supervisi ya Pak. Iya. Nah memang kan Pak, ketika kita berbicara apa namanya jalan yang terintegrasi terkait dengan STA atau station itu Pak ya, eh, apakah sebelumnya Bapak sebelum pelaksanaan yang dilakukan Bapak mengadakan pengukuran eh, bersama, lalu kemudian dikoordinasikan Pak? Saya kira ini kan perlu satu koordinasi yang kuat ya Pak ya, dalam mengatasi dalam tanda kutip kekacauan ini Pak. Dan biasanya itu kan ada satu apa ya, jika dilakukan secara bersamaan dengan berbeda kontraktor misalnya, mungkin diperlukan satu koordinasi Pak. Biasanya kita lakukan di ini Pak, di apa tuh, di meeting awal tuh Pak, sebelum proyek dimulai. Lalu kemudian kita pasti akan mengadakan satu PCM ya, PCM, lalu kemudian MC0. Nah ini juga harus disamakan persepsinya Pak. Kalau kita tidak menyamakan persepsi, ya akan kacau seperti yang Bapak alami Pak. Memang Memang kacau. Permasalahannya ini sama konsultan perencanaan sama pengawas. Kontraktor sering menyalahkan konsultannya. ya. Bagaimana konsultan ini katanya? Jadi kita jadi tumbal. Nah itu sebenarnya kan yang meregulasi ini kan pemberi kerja kan Pak. Nah itu juga yang harus mengguidance terhadap apa namanya katakan pekerjaan yang dalam tanda petik agak complicated ini. Kalau tidak diatasi itu sulit Pak, karena kan dia bekerja based on perencanaan. Sama Pak di pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya yang ada, kalau menghadapi kasus seperti Bapak, ya seperti ini paling kita urut dari awal. Terkadang memang apa ya, perencanaan ini bukan kita apa tuh namanya, bukan kita eh, katakan mencari kambing hitam, menyalahkan perencana ya. Terkadang juga perencana perlu masukan dari kita sebagai pengawas maupun kontraktor Pak terhadap keadaan ini. Memang sulit kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, akan tumpang tindih Pak. Iya, permasalahannya di laporan. Jadi laporan itu nggak cukup kan apanya, kolomnya. STA 1 kota ini STA 2. Jadi Tumpang STA 1 tindih Pak. sampai 5 kata. Jadi terkadang kolom-kolom untuk laporan itu nggak cukup. Iya, iya, iya memang Ini permasalahan untuk laporannya. Terkadang ada 5 jalur ke sana buat STA 1 jalur ini nggak cukup kolomnya, makanya gimana kita buat ini laporan ini kita bikin. ya memang perlu dikoordinasikan Pak dengan baik, karena salah satu tugas kita sebagai engineer juga kan katakan mencari satu solusi, baik itu apa penyempurnaan apa perencanaan yang sudah dilaksanakan gitu Pak ya. Makanya biasanya kan kita ada satu komitmen pada saat apa namanya sebelum pelaksanaan, baik itu PCM, MC0 dan lain sebagainya Pak. Atau pengukuran ulang kah atau apa, kan memang itu ter apa namanya barangkali terbentur oleh biaya atau kemampuan daripada perencanaan tersebut Pak. Oke, mengerti Pak. Ya, baik Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ridwan.
Izin Pak narasumber, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Pak, saya bacakan ya. Aspal penetrasi dari berbagai produk, sementara aspal penetrasi mempunyai pengaruh besar terhadap mutu campuran aspalnya. Untuk di lapangan, bagaimana memilih aspal penetrasi yang sesuai dan pengujian apa yang minimal harus dipenuhi? Pertanyaan dari Pak Saifuddin. Silakan Pak Rahmat. Pengujian aspal. Aspal penetrasi dari berbagai produk. Sementara aspal penetrasi mempunyai pengaruh besar terhadap mutu campuran aspalnya. Untuk di lapangan, bagaimana memilih aspal penetrasi yang sesuai dan pengujiannya apa yang minimal harus dipenuhi. Tentu Pak, di dalam satu produk itu akan ada satu spesifikasi, baik itu ingredients atau bahannya, bahan-bahan dasarnya, lalu kemudian bahan campurannya dan lain sebagainya. Jika pekerjaan ini direncanakan dengan baik, tentu sudah memiliki spesifikasi Pak, spesifikasi yang memang sudah. Kalau sekarang ada SNI Pak, Standar Nasional Indonesia Pak, Bapak harus mengikuti itu, dan saya yakin apabila perencanaannya mengikuti peraturan yang ada terkait dengan jalan aspal, itu akan memilih satu spesifikasi yang paling tidak sudah ber-SNI Pak, gitu. Jadi tidak bisa juga kita bekerja di luar satu aturan yang berlaku Pak. Oke Pak. Ya. Ya baik, pertanyaan Pak Saifuddin sudah ya Pak ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bisa saya lagi kah? Silakan Pak. Gini Pak, mungkin agak melenceng tapi ada Boleh bertanya hubungannya. lagi, Di tuh. pecingan, Silakan Pak. Pitching ya. ya pecingan. Mana lebih bagus? Rata dengan aspal lama atau di atas aspal lama untuk pecingan? Ketebalan pecingan, apakah di atas aspal esking lama atau lebih tinggi dari aspal lama? Itu Pak pertanyaannya. Oh, ya. Maaf agak melenceng sedikit. Ya, ini bagian daripada ini juga sih Pak, pekerjaan aspal ya Pak. Saya kira untuk untuk menghindari terjadinya transit air, ya Pak ya, transit air, pitchingan itu di aspal kembali itu dalam elevasi yang sama Pak, rata dengan existing yang lama Pak, dan kepadatannya juga harus cukup memenuhi standar yang dipersyaratkan Pak. Karena kalau enggak dia akan berpotensi menampung air Pak, yang juga berpotensi kepada kerusakan yang cepat. Tapi kalau dia dibuat rata, smooth dengan existing, kemudian dengan kepadatan yang telah ditentukan Pak, harusnya itu akan menjadi atau menghasilkan pekerjaan yang baik Pak. Ya, setuju. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Selamat Silakan. sore, Mbak Ambar. Saya Arif mau bertanya. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Ambar. Selamat sore Pak Rahmat Effendi. Selamat sore. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah, Pak Arif. Apa kabar Pak? Ya, makasih Pak Rahmat atas Lama ini yang disampaikan dengan gamblang. Saya lihat ada 41 halaman itu. Capek juga tuh nerangin.
Jalan ada 41. Oke, Pak Rahmat, mungkin saya ada masukan atau ada pertanyaan. Antara lain tadi sudah disampaikan yang namanya perkerasan jalan atau perkerasan jalan, pekerjaan jalan itu dari mulai subgrade, subbase, sampai base cost, sampai surface cost ya. Tadi disampaikan tadi ada CBR untuk subgrade dengan indeks plastisnya kan gitu. Besarnya saya lupa 6% atau berapa, indeks plastisnya berapa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah pada subbase atau base course ada penelitian tentang CBR dan berapa besar CBR-nya serta indeks plastiknya berapa? Tadi saya belum sempat lihat itu apakah ada atau enggak. Satu itu. Keduanya kalau seandainya pada subbase atau subgrade jika belum memenuhi CBR yang ditentukan, apa yang kita lakukan? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Ambar. Ya, Siap, Pak. Terima Langsung, kasih. Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arif. Ini sahabat lama saya nih, zaman dahulu kala Pak Arif. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini Pak Arif ya. Terkait dengan pemaparan yang cukup banyak, sebetulnya ada satu pesan atau harapan dari saya, khususnya dari asosiasi Pak, karena ketika kita berbicara materi yang banyak, itu kan nanti akan ada satu pertanyaan atau banyak satu dalam kaitannya kepada yang buka Pak, materi uji kompetensi. Karena kita kan memang seperti yang dikatakan oleh Prof. Mandian, ya salah satu bukti daripada uji kompetensi adalah MUK Pak Arif, materi uji kompetensi. Nah, maka saya berinisiatif untuk menyampaikan secara gamblang terkait dengan pemaparan ini, dan kebetulan juga kan kita akan juga mengadakan witness. Iya Pak. Terkait dengan uji tenaga ahli Pak, dan ini barangkali bisa dijadikan satu bahan terkait dengan materi uji kompetensi tadi. Ini yang pertanyaan pertama ya Pak. Lalu kemudian terkait dengan CBR itu tentu harus dibawa ke lab Pak, atau diuji Pak oleh ahlinya Pak ya, CBR. Lalu kemudian kurang dari yang dipersyaratkan, ya paling tidak kita mengadakan satu pemadatan lagi Pak, sampai uji CBR-nya memenuhi standar Pak. Gitu Pak Adit? Iya, makasih. Terima kasih. Makasih Pak Baik. Rahmat. Terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, saya kasih satu kesempatan lagi jika masih ada peserta yang ingin bertanya. Silakan. Ya, Bu. Ya Pak, silakan. Dari mana Pak? Hari Saifuddin, Bu, itu yang nulis di chat, tapi karena belum dibaca, makanya mungkin bisa tak sampaikan langsung atau pertanyaannya. Sudah Pak. Tadi Pak Saifuddin sudah. Oh, berarti nggak boleh itu bertanya lagi. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya. Oh, mohon maaf Pak. Ada pertanyaan baru. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya silahkan Maklum saya udah bacain tua, ya Pak belum ya. puasa. Ya. Saya bacain ya Pak. Nggih, boleh. Pertanyaan dari Pak Saifuddin. 1. Metode pelaksanaan yang efektif untuk pemadatan pada saat musim hujan begini, dan metode untuk kontrol air yang di lapangan biar selalu terjaga. Yang kedua, uji SENCON dilakukan dengan interval jarak dan bagaimana untuk mengendalikan agar timbunan yang di antara itu juga memiliki kepadatan yang bagus dan terkendali. Yang ketiga, untuk pengukuran tebal rata-rata lapisan pekerjaan aspal per segmen hamparan
itu yang dihitung rata-rata dari total semua benda uji atau hanya benda uji yang tebalnya memenuhi syarat dan toleransi aja? Terima kasih. Silakan Pak Rahmat untuk menjawab. Untuk backup data ini, Pertanyaan pertama adalah metode pelaksanaan yang efektif Pemadatan. untuk pemadatan pada saat musim hujan begini. Dan metode untuk kontrol kadar air di lapangan biar selalu terjaga. Ya, tadi disampaikan metode pemadatan Pak ya, secara gamblang Pak Saifuddin ya. Dan memang kalau dalam keadaan posisi cuaca yang hujan seperti ini, ya paling bagusnya memang kita mengerjakan pekerjaan jalan ini tidak pada saat musim hujan. Nah, metode yang sudah dipaparkan tadi adalah metode yang memang sudah diuji dan sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ke dalam peraturan. Jadi ketika kasus khusus seperti ini memang sepanjang pemadatan masih tidak memenuhi persyaratan uji kepadatan atau kepadatan yang standarkan, yaitu tetap tidak boleh melakukan atau melaksanakan pekerjaan langsung gitu. Nah, kalau misalnya uji sensor yang dilakukan dengan interval jarak itu tergantung daripada spesifikasi yang disampaikan di dalam RKS Pak. Itu harus kita ikuti Pak. Dan biasanya jarak sensor itu sebelumnya sudah dimitigasi oleh perencana Pak. Jadi ikuti saja dari rencana uji senkon tersebut. Lalu ukuran aspal per segmen paparan itu rata-rata semua benda uji. Oh, ya. Untuk pengukuran rata-rata pekerjaan Pak, tentu kan setelah pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan Pak, terutama semuanya sudah teruji dengan baik dan sudah memenuhi standar. Jadi jika ada yang belum memenuhi standar, katakan berkualitas buruk atau berkualitas tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan atau yang yang tertera di dalam spesifikasi teknis, itu jangan dilakukan ukuran Pak, nanti 2 kali. Jadi Pak Saifuddin lakukan satu pekerjaan dengan metode yang benar, lalu lakukan uji juga yang benar Pak, sehingga mendapatkan hasil yang secara 100% baik, baru dilakukan pengukuran Pak. Kalau pengukurannya parsial seperti itu, nanti buang-buang waktu dan buang tenaga Pak Saifuddin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, acara selesai di sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Effendi, atas pemaparan materinya Pak, pekerjaan jalan aspal yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua pelaku jasa konstruksi. Saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di acara ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf bila penyelenggaraannya kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ambar. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.
Waalaikumsalam, Pak. Baik, terima Assalamualaikum. kasih kepada Ibu Ambar sebagai moderator dan terima kasih kepada Bapak Rahmat Effendi sebagai narasumber kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Sahrian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Pipin. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak-Bapak yang terus aktif dari tadi dan bertanya sangat baik buat kita. Semoga bermanfaat ya ilmu yang dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan saya mohon kepada Bapak-Bapak yang tadi mengikuti, jangan lupa isi absennya karena akan berkaitan dengan diberikan sertifikat ya. Itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara PKB ini dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald Asimanjuntak, STMT Demin, dan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Rahmat Effendi, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata